Pak, sebentar saya tanya deh. Oke. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS. Ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan di SK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya tadi uji konsekuensi Ibu, kalau Iya. konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasanya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti perintah dari KIP. Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal. Sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh, dampaknya apa? Ibu, kalau misalnya Ibu, saya ada pakar gitu ya, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? Untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada, namun tadi yang disampaikan. Nah, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan, seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan tetap sehat walafiat dan tetap banyak bersyukur. Ya, ini penting sama bersyukur, dan Anda bertemu bersama kami dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubno Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat karena hujan masih terus menerah di berbagai lokasi. Iya. Tadi kebetulan saya juga keluar rumah waktu hujan dan kebetulan saya naik Grab dan kemudian cerita ternyata untuk supir driver mobil ya, Grab ya, atau mobil online itu kalau hujan begitu dia lebih banyak bersyukur karena ya orang akan lebih banyak memilih naik mobil ketimbang ojol. Tapi bagi driver ojol yang sepeda motor ya itu mungkin menurut kabar buruk, mereka itu harus tapi tadi obrolan ini penting saya sampaikan karena Pak drivernya itu orangnya sangat positive thinking dan luar biasa gitu. Dan satu hal yang mesti kita syukuri bahwa seburuk-buruknya kata dia, walaupun nasib para driver sepeda motor itu mungkin ya mereka menepi dulu, tapi tetap mereka bersyukur juga Pak, karena nggak seperti saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, Sumatera Utara, Sumatera Aceh, dan juga di Sumatera Barat yang betul-betul ini makin hari kita makin mendapatkan data-data yang sangat menyedihkan gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Bagaimana sejumlah kepala daerah menyatakan sudah tidak sanggup lagi menangani bencana itu, ada yang sampai menangis dan menulis surat kepada Presiden Prabowo, itu buat Jawa Utara dan sebagainya. Jadi
Saya kira kalau kita cuma kehujanan, rumah kita bocor, terus banjiran masuk air, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di sana yang sekarang sedang menderita. Iya, kita mau ngomong apa ya Mas Hersu? Ini situasi sudah makin, kalau saya lihat sih makin pelik gitu ya, makin apa namanya, bertambah hari karena banyak sekali tempat yang terisolir sampai sekarang. Terisolir, tidak terjamah, bantuan sulit untuk distribusikan. Terus kemudian juga di lokasi itu hujan masih terus menerus mendera begitu, dan itu bukan hujan biasa ya. Kalau yang di tempat yang sudah longsor, kehujanan lagi dikhawatirkan akan terdampak longsor lagi. Nah, itu yang terjadi. Sementara sekarang ini yang dari kepala-kepala daerah, kalau seandainya bupatinya itu maksudnya gubernurnya itu masih belum terlontar gitu meminta ini dinaikkan levelnya menjadi bencana nasional, sementara dari bupati, dari wali kota mereka sudah teriak-teriak. Dan salah satu ukuran dari sekarang ini kan masih levelnya bencana daerah kan Mas Hirsu. Artinya bencana daerah itu per provinsi. Jadi misalnya ini gubernurnya menyatakan, Pak Gubernur menyatakan bahwa ini bencana daerah, ya artinya pusat hanya membantu saja, sementara biaya apa dan sebagainya itu ditangani oleh pihak daerah itu sendiri dengan segala daya upaya. Sementara kalau pusat kemudian memberikan bantuan ini, bantuan itu, Prabowo menyatakan sudah sekian pesawat yang menuju ke sana, sudah mendistribusikan bantuan dan sebagainya, itu adalah bersifat bantuan. Padahal salah satu syarat untuk ditetapkan yang menjadi bencana nasional itu jika ada permintaan dari pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah sudah tidak sanggup lagi untuk menangani itu. Sekarang bayangkan kalau kemarin Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, mengatakan dari 23 kabupaten dan kota yang ada di Aceh itu 18 terdampak. Dan kemudian Aceh Utara katanya itu yang paling parah dan tidak terjangkau. Dia sampai menangis karena ternyata ada 4 kampung yang dikatakan di daerah Biren saja, itu satu daerah saja ya, itu 4 kampung itu lenyap, hilang gitu. Yang tidak tahu apakah masih ada yang selamat atau tidak, tapi artinya di sana sudah tertimbun gitu. Jadi ya sekarang tergantung kebijakan Pak Prabowo. Karena kapan untuk bencana nasional itu dilakukan oleh Presiden. Ya, karena Menko Pratikno masih menyatakan bahwa belum ditingkatkan levelnya menjadi bencana nasional, walaupun Kepala BNPB kan sudah minta maaf gitu karena dia ternyata salah memprediksi, menilai, bukan memprediksi, menilai ya bahwa ternyata itu bencananya betul-betul dahsyat. Oke. Tapi kita tentu dorong, seperti juga anggota DPR juga banyak mendorong agar segera dinaikkan statusnya menjadi status bencana, karena dengan dinyatakan status bencana saja itu sudah membuat lega mereka, banyak orang lah. Itu nanti soal bagaimana bantuan dan sebagainya itu nanti menyusul. Yang penting itu dulu dinyatakan, itu dulu membuat bukan hanya rakyat tapi juga kepala-kepala daerah itu bisa dengan tenang itu menangani bencana di daerah masing-masing. Oke, kita pindah ya ke topik yang kita akan bahas. Kita kembali ke urusan bisnis lama tanpa kita meninggalkan saudara-saudara kita yang sekarang mengalami musibah ya, Mbak Agi ya. Betul. Iya Mas Erso. Jadi kita akan membahas sidang Komisi Informasi Pusat kemarin yang menarik tentunya untuk kita lihat bagaimana itu berlangsung. Dan kemarin itu berlangsung antara pihak penggugat atau pemohon, yaitu Bon Jovi atau Bongkar Ijazah Jokowi, yaitu yang terdiri dari Lukas Luarso, ini seorang wartawan senior yang mantan Ketua Umum AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia juga, dan kemudian ada Leoni Lydia, ini seorang akademisi, dia menjadi dosen di salah sebuah universitas swasta di Bandung dan dia juga alumni dari ITB, ini aktivis juga. Dan kemudian satu lagi Herman, saya tidak tahu Herman ini sepertinya dia dari LSM kalau tidak salah, dan yang jelas ini ketiganya aktivis lah walaupun mereka memiliki profesi masing-masing. Dan kemudian yang sangat menarik ini bukan gugatan atau
atau permohonan terhadap Polda Metro Jaya. Karena terhadap Polda Metro Jaya kemudian kemarin sudah diputuskan ya Mas Hersu, sudah Ditolak, diputuskan bahwa ditolak. Kenapa ditolak? Bukan karena materi intinya, bukan karena objeknya, objek sengketanya, tapi karena masalah administrasi. Jadi dianggap dari pihak penggugat ini belum memenuhi quorum waktu begitu ya. Seharusnya kan dari pihak mereka memintakan informasi sesuatu, yaitu dalam hal ini ijazah Jokowi dan sebagainya, ada 20 item ya, salinan ijazah Jokowi, terus kemudian kartu rencana studi, kartu hasil studi, soal dokumen-dokumen ketika KKN, laporan KKN dan sebagainya, semuanya termasuk juga nilai Jokowi, transkripnya dan sebagainya itu. Dan kemudian ternyata harusnya selama 30 hari itu ditunggu kalau seandainya memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan tersebut tanpa alasan juga, tanpa jawaban juga, baru kemudian masuk ke gugatan, ke sengketa gitu. Tapi ternyata baru 21 hari sudah disengketakan. Nah, itu yang menjadi masalah sehingga pihak bongkar ijazah Jokowi ini kemudian diminta untuk mengulang lagi prosedurnya. Jadi mereka harus sampai 30 mengajukan hari ya. lagi. Iya, prosedur ke Polda Metro Jayanya itu. Salah satunya yang sudah diputuskan itu. Ya, tetapi yang paling menarik memang tentu saja berkaitan dengan UGM ya, karena UGM ternyata tetap kekeh ya. Dan yang menarik itu ketika UGM kan mereka diminta sebenarnya untuk melakukan uji konsekuensi ya berkaitan dengan pencabutan dokumen. Salah satunya misalnya KHS itu kartu hasil studi ya, berarti ya artinya lagi ya. Karena dan mereka waktu itu ternyata mereka membuat penilaian sendiri gitu ya. Jadi katanya mereka nanti kan ini kalau kita menggunakan ahli itu pun juga nanti kan berarti itu sudah mau membuka artinya jadi dokumen yang bukan dikecualikan lagi karena dokumen, padahal menurut mereka tuh yang dikecualikan itu yang membuat hakim. Nah, kali ini lebih menarik karena bukan hanya ketua majelisnya yakni siapa namanya Mbak Ibu Rospita Vici ya. Paulin ya. Ya yang rupanya tensinya naik, tapi tiga orang artinya 2 orang anggotanya juga sama-sama nggak tahan lihat perilakunya PPID UGM itu kok. Jadi akhirnya kemudian salah satunya saya nggak tahu siapa namanya hakim yang pria itu yang menilai bahwa itu bahasa yang halus, tapi sebenarnya kalau kita paham maksudnya tuh kasar banget. Kira-kira dia ngomongin itu belagu banget sih, sok lu gitu kira-kira gitu, karena dia menyebut chauvinis gitu ya apa yang dilakukan oleh UGM itu gitu. Iya, nama hakimnya itu Arya Sandi Yuda ya. Arya Sandi Yuda. Oh. Nama-nama hakimnya adalah Arya Sandi Yuda. Jadi ini kasar banget ya sebetulnya begitu. Karena saking berputar-putar, jadi ketika ditanyakan oleh Hakim Rospita, itu jawabannya muter-muter, sudah dijelaskan, muter lagi kembali. Jadi sudah dijelaskan bahwa untuk uji konsekuensi itu harus melibatkan pihak luar, tidak hanya UGM. Dan di situ pada laporan uji konsekuensinya tertulis bahwa selain petugas PPID ini, petugas informasi dan dokumentasi dari UGM ini, itu ada dekan, ada wakil dekan, terus kemudian ada ahli atau pakar begitu, yang kemudian ketika ditelisik ini pakar hukumnya siapa, dari mana? Ternyata dari pihak UGM sendiri. Dan kemudian dekan, wakil dekan dari pihak UGM sendiri. Jangan-jangan dekan dan wakil dekannya juga dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang begitu ya ini orang-orang yang tidak independen, yang selama ini juga sudah ketahuan bahwa dia melindungi soal ijazah Jokowi. Bahkan walaupun mereka tidak mengatakan asli, tapi mereka mengatakan bahwa ini ijazah Pak Jokowi, yaitu ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan UGM ya itu yang ada di kepolisian dan sebagainya. Jadi padahal ya Mas Hersu, ini yang membuat kita geli melihat, yang kalau tidak ya marah. Kebanyakan orang kecewa dan marah. Kalau dari Bon Jovi sendiri kelihatan betul gusar dan marah mereka. Jadi karena sejak didirikannya komisi informasi ini, komisi informasi kalau yang di pusat namanya pusat, tapi kalau yang ada di daerah ya tergantung daerahnya namanya, gitu ya, tergantung provinsinya. Tapi sejak didirikan komisi ini, memang kan ada anggaran dari pemerintah supaya untuk mendidik atau untuk untuk semacam workshop lah biasanya itu dilakukan.
dari Komisi Informasi kepada lembaga-lembaga yang terafiliasi publik, memberikan layanan publik yang dimana mereka menyimpan data-data yang dapat diakses oleh publik untuk penelitian, untuk pembelajaran maupun untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang ada pelatihannya kepada para anggota PPID di setiap universitas, lembaga, apa dan sebagainya. Nah, makanya pada sidang yang sebelumnya itu kan ditanyakan oleh Ibu Rospita Vici Paulin ini sebagai ketua majelis, Anda mendapatkan pelatihan atau tidak begitu mengenai soal informasi publik ini, mana yang termasuk dikecualikan, mana yang rahasia negara, mana yang dan sebagainya, dan mana yang bisa dibuka. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang sifatnya ini rahasia atau tidak, maka harus ada uji konsekuensi, termasuk kepada ijazah Pak Jokowi, yang dimana ada sekitar 7 atau 9 yang harus diuji konsekuensi satu persatu. Pada satu ijazah ditutup tanggalnya, ditutup nomor ijazahnya, kemudian ditutup tanda tangan dari dekannya atau dari rektornya. Itu satu persatu harus dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi artinya adalah kalau seandainya ini diperlihatkan kepada pihak yang memintakan data itu, maka akan terjadi konsekuensi yang besar, konsekuensi yang macam-macam. Konsekuensi itu termasuk dalam tindak pidana, itu dapat disalahgunakan, itu adalah informasi pribadi yang tidak bisa dibuka. Banyak sekali sebetulnya alasannya gitu. Jadi mana alasannya apa? Masing-masing harus ada alasannya gitu. Jadi dalam hal ini memang aneh juga UGM kemudian muter-muter dalam salah satu SOP dari uji konsekuensi tidak boleh homogen orang-orangnya, berasal dari lembaga yang digugat atau berasal dari lembaga yang dimohonkan semua begitu. Jadi dalam hal ini kan orang UGM semua, Mas Irsu, ya pasti saja suaranya seragam begitu. Itu yang aneh begitu ya. Yang pertama itu yang terjadi pada yang ditanyakan oleh Ibu Rospita begitu. Tapi seperti yang dikatakan Mas Irsu, Arya Sandi Yuda ini salah satu anggota majelis rupanya sudah kesal betul dengan situasi itu, yang dimana ditanyakan makin mengerucut makin ngeles begitu. Padahal ditanyakan juga, Anda dari Fakultas Hukum, Anda orang hukum. Iya, dari orang hukum kok nggak tahu juga. Sampai akhirnya dikatakan bahwa ini ciri-cirinya UGM itu bersifat kaufinis begitu ya. Dan kaufinis itu coba kalau kita buka ini dari situs Britannica maupun dari kalau kita tanyakan ke AI sekalipun rupanya ya sama. Ini buat teman-teman yang mungkin belum terlalu kaufinis apa, kasarnya apa sih begitu ya, kekasarannya itu soal apa ya, karena kaufinis itu adalah paham atau sikap fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau bangsa sendiri atau kelompok sendiri, organisasi sendiri atau gender sendiri, seperti halnya sikap ultranasionalis itu termasuk ke dalam kaufinis, yaitu mereka yakin bahwa kelompok atau bangsa mereka sendiri itu lebih unggul dan kemudian bersikap merendahkan kelompok paling lain. Top lah ya, kayak orang Jerman melihat orang bangsa-bangsa lain itu lebih rendah kan, kira itu seperti sifat itu. Contoh nyatanya itu gitu ya. Jadi yang sangat jelas itu sikap-sikap seperti itu begitu. Jadi kita yang bukan lulusan UGM itu dianggap ya orang bodoh gitu kan, kira-kira begitulah kasarnya under lah yang itu. Nggak level loh dengan kita sebenarnya, kira-kira gitu ya yang dimaksud oleh Pak majelis itu, Pak anggota majelis tadi itu ya, Mbak Agia. Iya, Pak Arya Sandi Yuda. Oh, namanya Sandi Yuda loh ini Mas Hersu. Jadi dia mengetahui yang di bawah-bawah ini rupanya. Nah, coba supaya kita tahu seperti apa sih penilaian dari Arya Sandi Yuda ini, coba kita dengarkan videonya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap, dan kami juga menganggap bahwa pakar dari pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? Untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang disampaikan. Nah, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan
teman-teman atau Bapak Ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab. Karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum, iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja, dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register aqua, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik, ya Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya, gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu. Ya, ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya, Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh. Gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu, nggak boleh. majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak Pak, Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Ya, makanya saya sebut itu walaupun dia memilih bahasa yang halus, tapi sebenarnya kalau yang paham itu menohok banget gitu ya. Betul. Pernyataan Pak Ketua Anggota Majelis tadi, Pak Sandi juga tadi, ya. Oke, Mbak Agi, tapi ini kan kasus Jokowi ini bukan hanya dengan Bon Jovi kan, Mbak Agi, juga ada yang lain juga kan, masih ramai terus kan? Iya betul. Sementara sidang yang ada di Solo CLS Citizen Lawsuit itu ya, yang
kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya itu Pak Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik. Dia ini juga sebelumnya berkaitan dengan ini, Dr. Muhammad Taufik ini juga mengomentari soal sidang UGM ini sebelumnya, Mas Hersu. Dan dia sebagai dosen, ya dia kan praktisi dosen, dia tahu persis begitu ya, tahu persis apa yang dilakukan, apa yang UGM seharusnya seperti apa begitu. Karena dia juga tidak main-main, ini seorang pakar begitu, pakar hukum pidana begitu. Nah, sementara untuk kasus citizen lawsuit yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta, ini juga nggak kalah menarik. Jadi dua orang kemarin kan hari ini ya, hari ini itu berlangsung duplik begitu ya, setelah dia replik kemudian duplik ini artinya dibacakan oleh pihak penggugat, dan ini sebenarnya bukan kasus pidana begitu Mas Hersu, tapi berupa kasus bahwa agar negara tuh ikutlah ke dalam kisruh ijazah Jokowi yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 sebenarnya kalau kita melihat kasusnya Bambang Tri, kemudian diikuti kemudian dengan kasus Gus Nur dan sebagainya, dan sekarang masih terus bergulir, yang dimana dari tahun 2017 sekarang 2015 berarti berapa tahun tuh Mas Hersu? 8 tahun ya, itu tidak pernah sekalipun ditampakkan walaupun sudah berlangsung sidang pengadilan, tidak pernah ditampakkan ijazah Jokowi. Jadi dan Jokowi pun tidak pernah hadir, tapi itu kan ketika Jokowi menjadi presiden. Sekarang tentunya diharapkan situasinya menjadi lain gitu. Nah, ini yang menarik karena Muhammad Taufik ini mewakili 2 orang alumni UGM, gitu Mas Hersu. Sehingga kemudian akan menjadi aneh kalau majelis hakim mengatakan bahwa mereka tidak memiliki legal standing. Mereka memiliki legal standing, menurut Pak Taufik, mereka memiliki legal standing untuk mempertanyakan soal ijazah Jokowi ini karena mereka alma maternya UGM juga, mereka alumni UGM juga. Aktivitas dan akademika loh ya, yang disebutnya gitu iya, ya. sivitas akademika nih, wong dewe ini apa namanya Mas Hersu? Ini orang sendiri. Anggota keluarga lah ya, anggota keluarga. Betul. Anggota keluarga yang mempertanyakan soal ijazah yang mereka juga tidak mau kalau kemudian ternyata ijazah ini tidak asli, maka ini akan berdampak terhadap marwah dari alumni mereka, marwah dari universitas tempat mereka belajar dulu. Jadi sangat wajar kalau kemudian kamu nih sebetulnya alumni UGM atau bukan, anggota keluarga Gajah Mada atau bukan begitu. Nah, ini pernyataan dari Pak Taufik ini itu sepertinya untuk mengantisipasi ya, karena majelis hakim sendiri juga belum memutuskan, belum ada putusan sela atau apa dan sebagainya. Jadi hanya untuk mengantisipasi jangan sampai dianggap tidak memiliki legal standing seperti kasus-kasus sebelumnya. Nah, tentunya ya Pak Taufik seperti biasa, dia yakin ini akan menang lagi. Karena sebelumnya dia juga menggugat soal ekspor pasir laut, itu kan dia menang Mas Hersu. Kemudian di Komisi Pemilihan Umum soal identifikasi ijazah Jokowi, apakah ijazah yang beredar begitu, terus kemudian ijazah yang diberikan oleh KPU, salinan ijazah atau fotokopi atau scan atau apa itu yang diberikan oleh KPU kepada mereka, apakah sama dengan yang beredar selama ini yang Dian Sandi Utama upload tersebut gitu, dan ternyata kan identik. Nah, sementara yang Dian Sandi itu sudah dikatakan oleh tim peneliti Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa sebagai ijazah yang palsu atau tidak asli, karena banyak sekali hal keanehan di situ yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sama dengan ijazah-ijazah yang lain, sekalipun ijazah itu dibandingkan dengan sesama alumni UGM yang lain. Nah, ini dia yang sehingga kemudian pernyataan atau hasil dari sidang di Komisi Pemilihan Umum bahwa ijazah itu identik, itulah yang membuat ya berarti artinya itu palsu ijazah Pak Jokowi begitu. Dan kami konsisten kalau alasan mereka penggugat ini tidak memiliki legal standing, kami mengatakan legal standing karena satu, yang pertama penggugat memang benar alumni UGM dan aktif tercatat begitu. Kemudian yang kedua, gugatan CLS ini tuntutannya kan bukan membayar ganti rugi, tetapi negara ini mengambil alih persoalan yang berlarut-larut. Jadi persoalan ini kan mulai 2017 ya. Lalu kenapa kami
tetap bertahan pada duplik kami itu tetap bertahan pada pendapat kami bahwa kami punya legal standing. Kami menghendaki persidangan ini berlanjut karena saya yakin kami menangnya 150%. Lebih-lebih dengan pernyataan Ibu Rektor yang mengatakan Pak Kasmujo itu pembimbing itu jelas sebuah kecelakaan fatal. Kasihan Pak Kasmujo. Karena di satu sisi Pak Kasmujo tegas mengatakan jangankan menjadi pembimbing skripsi, pembimbing akademik saja saat itu belum karena umurnya baru 38. UGM itu perguruan tinggi top, jadi punya standar, punya statuta yang tidak mungkin orang yang belum menjabat sebagai lektor ya itu menjadi pembimbing. Kami pun, saya sendiri misalkan sebagai dosen juga harus punya jabatan yang namanya jabatan fungsional, lektor kepala dan sebagainya. Itulah yang baru syarat misalkan bisa menguji S3, S2. Nah, oleh karenanya kami menghendaki hari ini sebenarnya nggak usah berpanjang. Pak Jokowi itu sudah kami KO 2-0. Yang kami KO pertama adalah putusan hak uji materi nomor 05 tertanggal 5 Juni 2025 di mana peraturan pemerintah 105 tentang penjualan pasir laut itu sudah dibatalkan ya. Kemudian yang kedua kemenangan lagi adalah persidangan di Komisi Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa ijazahnya identik dan itu semua yang dibawa adalah sama ternyata yang pertama kali diposting oleh Dian Sandi tanggal 5 April tahun 2025 di platform Twitter yang sudah dilihat 7,9 juta. Ya, jadi dari data-data ini sesungguhnya negara itu bisa berperan dan terutama yang kami maksudkan negara adalah polisi karena polisi ini letaknya bukan di yudikatif, di eksekutif. Karenanya kami berharap Pak Polisi ini yang sudah menyita ijazah Pak Jokowi baik yang di Bareskrim maupun di Polda Metro ya. Kami yakin seyakin-yakinnya ijazah yang dipublish hari ini itu adalah ijazah versi abal-abal begitu. Iya. Pokoknya bulat, ruwet. Kalau udah ngomongin ijazahnya ini ya, parah sih memang kita nggak tahu ini sampai kapan ini akan terus menyandra bangsa ini gitu ya. Iya, betul. Dan sekarang ini kalau kita melihat memang keluarga Jokowi ini kan sedang di tengah pusaran. Jokowi sendiri tidak hanya soal ijazah, kemarin kita lihat hanya soal ijazah terus gitu ya. Tapi ternyata berbagai kebijakannya, berbagai keputusannya, tindakannya, kelakuannya ketika perilakunya ketika masih menjadi presiden itu ternyata menimbulkan banyak hal. Ya, sekarang soal bencana tadi yang kita bincangkan di opening tadi ternyata menyangkut Jokowi juga Mas Ersu karena dia berkuasa selama 10 tahun. Bagaimana kebijakan-kebijakan soal lingkungan, ESDM, energi dan sumber daya mineral, terus kemudian soal lingkungan hidup, itu semua sulit kita untuk memuji kebijakan-kebijakan tersebut karena menyebabkan banyak sekali kerusakan lingkungan, banyak sekali fungsi hutan yang dialihkan, yang rusak apa dan sebagainya. Ini menyedihkan ya, menjadikan bagaimana semua itu kemudian bermuara kepada Jokowi. Ya. Saya speechless jadi mau ngomongnya Mbak Agi. Iya, kita bundet gitu ya kalau melihat hasil atau warisan dari rezim Jokowi selama 10 tahun itu. Ya. Belum lagi kan soal IMIP dan sebagainya yang sekarang juga masih heboh itu kan juga ujung-ujungnya ke sana juga dan belakangan kan makin terbuka ya seperti dikatakan oleh Pak Luhut kan bahwa itu pemberian izin itu dalam sebuah rapat yang dia pimpin untuk bandaranya ini itu kan kita dan kalau Pak Luhut berani memutuskan itu kan pasti dia juga karena dapat mandat dari Pak Jokowi kan begitu lagi arah-arahnya nanti mereka semuanya kalau diarahkan ke Jokowi dan memang arahnya ke situ ya gimana kan gitu. Ya tidak mungkin Luhut membuat sebuah keputusan tanpa arahan Jokowi, tanpa persetujuan Jokowi. Sudah sangat-sangat tidak mungkin. Sekarang ini yang beredar lagi Mas Ersu viral adalah perjalanan Jokowi bagaimana video nih ya, bagaimana dia datang ke IMIP disambut oleh orang-orang pekerja yang ada di dalam. Ya itu menunjukkan bahwa iya semuanya yang ada di IMIP itu
Jokowi mengetahui ada laporannya orang itu industri hilirisasi yang sangat dia banggakan dimanapun dia berada. Seperti halnya Pak Prabowo sekarang ada dimanapun membanggakan MBG. Iya. Kalau Jokowi membanggakannya hilirisasi dan nikel dan hilirisasi. Udah itu aja terus. Iya, iya, iya. Oke, Mbak Agi, masih ada yang mau kita bahas lagi soal Pak Jokowi? Biasanya Mbak Agi banyak stok nih kalau soal Pak Jokowi. Itu nanti apa namanya? Konten berikutnya ya. Nah, ya, ada satu lagi sebenarnya, tapi ini sudah berlangsung Mas Hersu. Ah. Bagaimana bencana itu, apa namanya, BMKG sudah menyebarkan tentang prediksi ya, bahwa ini di daerah satu persatu loh, satu persatu daerah ini akan terjadi hujan seperti ini, daerah ini disebutkan semua satu persatu, tapi ternyata mitigasi atau ternyata antisipasi dari setiap daerah itu tidak, setiap daerah mungkin membaca itu sambil lalu saja, paling seperti tahun lalu, tidak menyangka bahwa ini puncaknya. Dan kemudian ya sekarang ini apa yang terjadi, dan saya masih sangat heran ketika PSI pada tanggal 24, 25, 26, 27 bahkan 28 itu masih menyebarkan flyer, poster, mereka akan mengadakan fun walk atau jalan sehat, begitu jalan bahagia, jalan gembira itu di Pekanbaru Riau. Dan itu mendapatkan hujatan yang luar biasa. Netizen dengan centang biru begitu ya, baik itu di Instagram, baik itu di X begitu. Semuanya bersuara membuat video betapa nggak punya hatinya, dan itu karena yang terjun selain Kaisang itu juga Raja Juli Antoni yang kita tahu seharusnya dia berkonsentrasi kepada bencana ini begitu. Dan di situ juga untuk persiapan untuk 2029. Bisa ya masih mikir kayak seperti itu yang akhirnya last minute kemudian mereka mengubah acara itu menjadi pengumpulan dana. Oke, Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.